Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadia Fahmi, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Pada hari ini, saya akan membagikan ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan Studio Perancangan 1. Pada hari ini, kita akan menentukan gaya gempa lateral design berdasarkan data respon spektra. Kemudian, kita akan melakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh P delta, ketidakberaturan vertikal, dan juga horizontal dengan data-data gedung yang telah ditentukan di soal ujian. Untuk lokasi yang saya dapatkan yaitu di Kota Bogor dengan kategori SE atau tanah lunak. Ini adalah desain yang akan kita gambar. Pada hari ini saya menggunakan ITEPS 2016. Namun sebelum kita masuk ke software, saya akan menjelaskan secara singkat tahapan permodelan struktur dan juga tahapan penggambaran elemen struktur. Yang pertama yaitu permodelan struktur. Ketika kita membuka ITEPS 2016, ini adalah tampilan yang pertama kali kita lihat. Untuk memulai pekerjaan, maka kita klik New Model. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Maka kita pilih metrik standar internasional. Lalu klik OK, dan muncul kotak dialog untuk menginput ukuran gambar yang akan kita buat. Setelah diklik OK, maka sebelumnya akan muncul dua gambar, yaitu tampilan untuk 3 dimensi dan juga tampilan 2 dimensi. Ini adalah bentuk tampilan dari 2 dimensi dengan ukuran dan juga ketentuan yang telah kita input sebelumnya. Setelah itu, kita cek satuan yang kita gunakan. Sebelumnya untuk force itu menggunakan kilonewton, maka kita ganti dengan kilogram. Lalu klik OK, dan selanjutnya kita menginput material yang akan digunakan pada kolom, balok, dan juga shear wall. Ini adalah bentuk tampilan kotak dialognya. Ini untuk kotak dialog kolom, kita pilih rectangular section dan masukkan ukuran yang kita tentukan. Setelah itu pemodelan balok masih sama, kita menggunakan rectangular section, lalu ganti namanya dengan nama balok dan ukuran yang telah ditentukan, lalu modify, lalu desain tipenya ganti dengan bin, dan angka yang lainnya tetap sama, lalu klik OK. Selanjutnya itu permodelan plat lantai dan juga plat atap. Itu untuk plat lantai dan juga plat atap menggunakan tipe shell tin, dan masukkan ukuran yang telah ditentukan, lalu klik OK. Selanjutnya itu pemodelan untuk shear wall, dan jangan lupa tipenya masih sama, yaitu shell tin dengan materialnya 40 MPa dan juga ukurannya sesuai dengan yang ditentukan. Selanjutnya yaitu balok kopel, cara inputnya sama, jangan lupa klik OK. Setelah itu kita masuk ke penggambaran elemen struktur. Dalam menggunakan ITEPS 2016 ini, kita melakukan pekerjaan dari kiri ke kanan. Sebelumnya kita melakukan di define, setelah itu untuk penggambaran kita masuk ke draw. Klik draw. Yang pertama, untuk menggambar kolom dan juga balok, maka pilih draw bin atau kolom. Untuk kolom kita memakai quick draw columns, yang untuk balok kita menggunakan quick draw bins. Lalu pilih properti yang akan digunakan, kolom ukuran berapa. Terus setelah itu untuk membuat atau menggambarkan walls-nya, maka kita klik draw wall stack. Setelah itu pilih jenis dinding shear wall-nya seperti gambar yang ditentukan, yaitu seperti gambar ini dengan ukuran sesuai dengan ukuran desain gedung kita, yaitu 4 meter dengan ketebalan 350, lalu klik OK. Setelah itu kita gambar balok menggunakan yang tadi, yang draw bin column. Setelah itu pilih baloknya yang mana. Nah, ini adalah bentuk gambar 3 dimensi
yang telah kita gambar tadi dengan ukuran dan juga ketentuan yang sesuai dengan soal ujian. Ini adalah bentuk gambar 3 dimensinya, dan ini bentuk gambar 2 dimensinya. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana proses penggambarannya secara langsung di software eTabs.
selesai melakukan permodelan struktur yang pertama, yaitu menentukan jenis kolom dan juga jenis balok dan lain-lain. Kita juga sudah melakukan penggambaran elemen struktur dan kita juga sudah selesai melakukan permodelan struktur yang kedua, yaitu menginput beban hidup dan juga beban mati tambahan. Maka selanjutnya kita akan masuk ke input diafragma dengan cara pilih properties, select section, pilih plat atap dan plat lantai, lalu close. Setelah itu assign scale diafragma D1, lalu modify, lalu pilih rigid, oke, apply, oke. Setelah itu define measures, kita modify, dan ini kita centang di bagian specified load pattern. Ini sebelumnya kosong, lalu diisi dengan beban matinya 1 dan beban hidupnya 0,25, lalu oke. Oke, setelah itu sebelum kita analisis, kita cek dulu strukturnya apakah ada kesalahan atau tidak. Centang semua, lalu oke. Ini proses pengecekan struktur. Apakah kita melakukan kesalahan dalam penggambaran atau tidak. Nah, jika tidak, akan muncul informasi seperti ini. Setelah itu, analyze, set active degree of freedom, kita pilih flow 3 dimensi, oke. Setelah itu, kita run. Kita tunggu runningnya. Baiklah, setelah tadi kita selesai running, kita akan kembali ke paparan. Selanjutnya kita akan melakukan analisa spektrum respon ragam. Analisa harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Untuk mencapai ketentuan ini, untuk ragam satu badan kaku dengan periode 0,05 detik, diizinkan untuk mengambil semua ragam di bawah 0,05 detik. Nah, berikut ini adalah hasil dari analisa spektrum respon ragam mode 1, ini adalah mode 2, dan ini adalah mode 3. Dan selanjutnya, kita akan kembali ke steps untuk melihat output dari analisis. Kita lihat di display, show table, lalu model result. Oke. Nah, berdasarkan tabel ini dapat kita ketahui bahwa analisa statik partisipasi massa sudah mencapai 100% di arah X, dan untuk analisis dinamik partisipasi massa mendekati 100% untuk arah ortogonal. Hal ini berarti sudah sesuai dengan persyaratan. Nah, ini tabel selanjutnya. Tabel ini juga bisa kita pindahkan ke Excel dengan cara export to Excel. Maka dia akan muncul di Excel. Saya juga sudah siapkan Excel-nya. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kita akan melihat parameter gempa rencana. Parameter gempa rencana harus sesuai dengan peraturan gempa terbaru, yaitu SNI 1726/2019, yang dapat diakses melalui aplikasi di website dan juga bisa di-download untuk aplikasi desktop. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat terkait aplikasi ini. Nah, ini adalah aplikasi tersebut. Baiklah, ini adalah aplikasi untuk mengetahui parameter dari gempa. Lokasi kita adalah Kota Bogor dengan kelas tanah lunak, SE tanah lunak.
dan Tmax-nya saya bikin 20 detik. Nah, ini adalah angka yang kita butuhkan dalam analisis. Selanjutnya kita pindah ke Excel. Data ini kita kopikan ke Excel. Nah, ini adalah data-data yang tadi kita dapatkan di aplikasi untuk menghitung SA-nya dan mendapatkan grafik dari respons spektrum gempa Bogor. Selanjutnya kita masuk ke perencanaan tahanan gempa. Nah, untuk mengetahui berat seismik efektif, kita bisa lihat hasil output di ITABS dengan cara display, show tables, analysis result, struktur output, other output items, dan oke. Setelah itu, kita akan analisis dari hasil kumulatif X dan kumulatif Y, dari mana hasilnya itu sama, untuk mendapatkan gaya geser statik dengan CSX itu 0,096. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa distribusi gaya gempa statik tiap lantai dengan eksponen yang terkait dengan periode struktur atau K, kita menggunakan 1,13. Nah, seharusnya Fx dan Fy hasilnya akan sama dengan gaya geser statik, karena ini adalah pecahan atau distribusi dari gaya geser statik. Dan untuk gaya geser statik tiap lantai, seharusnya Px dan juga Py juga akan sama dengan distribusi gaya gempa statik tiap lantai, karena ini merupakan pecahan dari distribusi gaya gempa statik tiap lantai. Ini adalah hasil secara langsung dari ITABS, dan yang tadi adalah dan yang ini adalah perhitungan manual, ini perhitungan langsung. Jika dibandingkan hasilnya akan berbeda sedikit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembebanan gempa dinamik respon spektra. Kita kembali lagi ke ITABS. Baiklah, kita sudah di ITABS. Selanjutnya kita akan melakukan pembebanan gempa dinamik respon spektra. Yang pertama itu kita akan menginput kurva spektrum dengan cara define function respons spektrum. Ini sebelumnya belum ada. Kita pilih functionnya itu ASCE 710. Lalu kita modify. Function name-nya kita tulis dengan spektra Bogor. Dan filenya itu adalah spektra Bogor. Angka yang ada di file tadi itu berasal dari perhitungan yang sebelumnya kita hitung di Excel, yaitu untuk T dan juga SA dari Bogor. Setelah itu akan muncul, akan membentuk grafik seperti ini, lalu oke. Kita oke. Setelah tadi menginput kurva spektrum, selanjutnya kita akan melakukan pendefinisian beban gempa dinamik dengan cara define load case. Sebelumnya untuk spek X dan juga spek Y itu belum ada. Lalu untuk spek X itu kita modify. Load case name-nya itu kita tulis dengan spek X. Untuk yang X itu load name-nya kita ganti dengan U1 dengan function yang sebelumnya SCE 710 Bogor dengan faktor skalanya itu default sebelumnya adalah 9806,65, maka kita ganti dengan 9810 kali dengan 1/7 atau sama dengan 1401,43. Lalu oke. Begitu juga dengan yang Y dengan cara yang sama. Untuk Y load name-nya itu kita beri U2. Setelah itu yang lainnya sama, lalu oke. Setelah itu kita running. Kita cukup running yang spek X dan spek Y saja agar tidak kesulitan dalam mencari datanya.
Kita tunggu proses running. Baiklah, setelah tadi kita selesai running, kita akan melihat hasil atau output dari analisis kita sebelumnya dengan cara show tables, analisis reaction, base reaction, oke. Nah, ini adalah hasil dari gaya geser dinamik SNI 1726 2019. Kemudian selain itu kita juga dapat melakukan pembebanan gempa dinamik secara otomatis pada program, yaitu dengan cara sebelumnya kita lihat dulu. Oke. Setelah itu setelah define function response spectrum. Nah, ini yang sebelumnya tadi belum ada. Functionnya kita pilih yang tadi ASCE 710, kita modify. Setelah itu function name-nya kita ganti dengan ASCE 710 Bogor. Dengan SS-nya kita gunakan angka pada data 1,043 dan S1-nya kita gunakan 0,476 dengan long period transition periodnya 20, kelasnya itu E, tanah lunak, kemudian oke. Setelah itu kita define kembali load case. Pembebanan pada spek X dan Y-nya tadi kita ganti, modify. Ini kita ganti dengan ASC 710 Bogor. Yang sebelumnya tadi kita pakai spektra Bogor, yang sekarang kita menggunakan ASC 710 Bogor. Lalu oke, begitu juga dengan Y. Yang Y kita ganti fungsinya dengan ASC 710 Bogor. Oke. Lalu kembali kita running. Setelah selesai kita running, kita lihat hasil atau outputnya. Oke, nah ini adalah hasil dari gaya geser dinamik ASC 710. Sebelumnya sudah saya pindahkan juga ke Excel. Nah, ini dia. Dan ini adalah perbandingan nilai dari input manual dan juga spektrum otomatis ASC 710. Setelah itu kita kembali lagi ke ITABS. Baiklah, sekarang kita sudah ada di ITABS. Selanjutnya kita akan melihat hubungan beban gempa statik dan dinamik. Pertama kita akan melihat gaya geser dinamik tiap lantai pada arah X dan juga arah Y dengan cara display, story response plot. Kemudian displaynya itu kita pilih story sphere, X dan juga Y. Ini adalah bentuk grafik dari spek X dan juga spek Y. Kemudian jika kita ingin menampilkan tabelnya seperti ini, dan untuk memindahkan ke Excel kita tinggal klik Excel, dia akan pindah ke Excel. Ini dia, sudah saya kopikan juga sebelumnya untuk gaya geser dinamik X tiap lantai dan juga gaya geser dinamik Y tiap lantai. Kemudian kita akan melakukan analisis untuk mengetahui faktor skala dan juga faktor skala akhir untuk mengetahui gaya dinamik koreksi, yaitu dengan mengalihkan gaya dinamik dan juga skala gaya. Nah, untuk faktor skala ini berasal dari pembagian antara statik 100% dan juga dinamik.
Kemudian kita akan kita akan mengetahui gaya geser desain. Gaya geser desain ini adalah hasil maksimal atau angka yang paling besar di antara gaya statik dan juga gaya dinamik koreksi. Selanjutnya, ini adalah gaya gempa lateral desain. Nah, gaya geser desain ini sama dengan yang di atas. Dan dari gaya gempa lateral ini sama dengan gaya desain. Selanjutnya kita akan masuk ke pengecekan simpangan antar lantai. Kita balik lagi ke ITEPS. Untuk mengetahuinya kita lihat di story respon yang tadi. Kita ganti menjadi next story. Nah, ini adalah bentuk grafik untuk spek Y dan juga spek X. Jika dipindahkan ke Excel, sama halnya dengan yang tadi caranya. Nah, ini adalah tabel dari simpangan maksimum lantai akibat gaya arah X dan juga arah Y. Ini adalah pengecekan dari simpangan antar lantai arah X dan juga arah Y. Dengan status semuanya oke. Ini adalah bentuk grafiknya. Selanjutnya yaitu P delta. Ini output dari ITEPS 2016. Setelah itu ini adalah hasil pengecekan kestabilan akibat gempa X. Dan ini kestabilan gaya gempa E. Selanjutnya yaitu torsi bawaan. Nah, yang angka yang ini berasal dari hasil output ITEPS. Ini adalah faktor pembesaran torsi maksud saya. Kemudian ini adalah pengecekan ketidakberaturan torsi 1A dan 1B dari arah X dengan bentuk grafik seperti ini. Selanjutnya yaitu ketidakberaturan vertikal. Untuk pengecekan ketidakberaturan vertikal 1A arah X ini kita dapat melakukan output pada program dengan analisis result, struktur output, kemudian other output items, kemudian OK. Jadi ketidakberaturan atau 1A ini ada bila kekakuan sebarang tidak kurang dari 70% kekakuan tingkat di atasnya atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata 3 tingkat di atasnya. Ketidakberaturan ekstrim atau 1B ada bila kekakuan sebarang tingkat kurang dari 60% kekakuan tingkat di atasnya atau kurang dari 70% kekakuan rata-rata tingkat di atasnya. Ini adalah hasil dari pengecekan ketidakberaturan vertikal 1A arah X dan ini arah Y, dan ini adalah pengecekan ketidakberaturan vertikal 1B arah X dan ini arah Y. Selanjutnya itu pengecekan ketidakberaturan vertikal 5A. Ketidakberaturan atau 5A ini ada bila kuat lateral sebarang tingkat kurang dari 80% kuat tingkat di atasnya. Ketidakberaturan ekstrim 5B ada bila kuat lateral sebarang tingkat kurang dari 65% kuat tingkat di atasnya. Ini adalah pengecekan ketidakberaturan vertikal 5B. Dan ini adalah pengecekan ketidakberaturan berat. Dapat hasilnya itu dari output program, yaitu model definition, mass data. Setelah itu oke. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena dalam hal ini saya juga masih belajar. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.